Selamat malam para pendengar setia YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Creepypasta. Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu karena 2 minggu nggak ada ya. Jadi komputer saya asalnya rusak, terus komputernya bener tapi internetnya yang rusak. Nah, jadi 2 minggu itu nggak ada video sama sekali. Ya, kita langsung aja ke topik. Jadi ada yang request ke saya minggu lalu, sebenarnya dia yang request. Pas saya baca, oh boleh, ini cukup menarik dan kayaknya bisa agak panjang saya jelasin. Saya akan ngejelasin tentang yang namanya sigil. Apa sih sigil itu? Kalau teksnya begini, sigil adalah rangkaian kode, gambar dan isyarat yang berbentuk tulisan yang bisa mengundang roh atau mengikat entiti tertentu atau membuka portal energi yang dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Jadi itu dipakai buat summon makhluk, terus kita bisa merintah mereka apa aja. Nah, biasanya ada yang misalnya pakai persembahan, ada yang cuma ritual aja, itu macam-macam tergantung tipenya ya. Nah, dari ininya sigil kono biasanya berasal dari gambar-gambar khusus. Jadi ada gambar tertentu yang punya simbol tertentu. Contohnya kalau dia Baphomet kan dia simbolnya kambing itu ya. Terus menggunakan bintang terbalik itu. Sebutannya pictorialisme sigil yang disederhanakan menjadi simbol esoterik. Pada perkembangan selanjutnya sigil dibuat dari huruf-huruf yang disingkat dalam rangkaian kode tertentu. Biasanya banyak berada di kalangan gnostik sigil. Ada juga yang alphabetical sigil yang berasal dari mantra kuno yang disingkat menjadi rangkaian sigil tertentu. Hampir mirip dan hingga saat ini paling banyak berkembang hingga saat ini. Biasanya di luar negeri. Kalau di sini ada tapi nggak kelihatan. Ya, di Indonesia ada satanisme tapi nggak kelihatan. Jadi agama kan bisa bilang agama di Indonesia itu ada 5, sebenarnya ada satanisme juga di dalam situ tapi nggak kelihatan. Tapi sebenarnya kalau ini tandanya ada sih di sekitar kita. Kalau ini ya di daerah-daerah kita itu pasti ada lambang satanisme itu bisa kelihatan. Satu lagi, sigil yang berasal dari kode tertentu. Jadi ada simbolisme khusus yang dirangkai menjadi sigil. Justru kalau itu dulu katanya masa keemasannya ada di masa Mesir kuno. Tadi kan saya bilang sigil itu bisa digunakan untuk memanggil sesuatu ya, makhluk. Nah, ini ada beberapa makhluk yang bisa dipanggil dari sigil. Ini teksnya begini lagi. Kegunaan sigil adalah sebagai simbol untuk memanggil salah satu dari gotika demon, spirit, angel atau creature from all realms. Tapi kalau masalah angel atau malaikat ini saya nggak terlalu percaya, karena malaikat nggak akan bisa dipanggil dengan sigil. Itu biasanya yang berhubungan jin yang bisa dipanggil dengan sigil mah. Sigil banyak sekali dan mudah saya dicetak ya. Sekarang kan zaman print ya, bisa di print dengan gampang di kain atau di mana gitu. Ya, namun sigil asli harusnya dibuat berdasarkan beberapa ramuan. Jadi misalnya pakai bubuk garam atau misalnya bubuk silver atau bubuk perak ya, bubuk emas. Terus dia juga bawa astronomi misalnya. Jadi kita harus manggil bulan purnama, atau misalnya ini cuma 10 tahun sekali bisa dipakai gitu. Buat manggil spiritnya yang bisa dipanggil 10 tahun sekali misalnya, itu kan banyak gitu. Jadi ada spesifiknya, dari mulai ramuannya spesifik, mantranya spesifik, waktunya pun kadang-kadang spesifik. Sini tidak hanya angel dan spirit yang bisa dipanggil, melainkan demon juga bisa dipanggil ya. Di kita kan banyak ya dukun misalnya yang dia menggunakan jin untuk apalah, untuk apa. Di kita misalnya dagangannya pengen laku, maka dia manggil jin buat ininya. Nah, ini ada beberapa contoh makhluk di sini ya, yang di situs ini yang saya baca. Oh, ini kebetulan ada request juga tentang sukubus. Nah, ini sukubus adalah salah satu demon yang bisa dipanggil oleh sigil. Sukubus dikenal dengan sosok wanita yang cantik, seksi, dan anggun yang memiliki sayap dan dapat berubah wujud. Dia menjadi wanita yang cantik banget buat apa? Buat nafsu cowok. Nah, jadi kalau ceritanya begitu di barat ya, kalau sukubus itu dia demon cewek yang membangkitkan nafsu gitu. Nah, sukubus dikesankan sebagai demon yang merayu anak Adam, bahkan pastur, untuk melakukan hubungan di alam mimpi, lalu energinya diambil. Tapi jika Anda menjadi seorang keeper spirit, jadi kalau dia dipanggil dan dia jadi spirit kita katanya, jadi dia nggak akan kayak yang disebutin tadi, nggak akan bawa-bawa nafsu, tapi dia bakal hidup bareng gitu, nggak melukai. Dia juga bakal ngikutin perintah kita apa gitu. Terus bahkan dia bisa ngelindungi gitu. Bahkan di sini ada lagi tulisannya, bahkan sukubus tersebut dapat menjadi seorang secret love untuk keepernya. Wow. Ya, sukubus adalah tipe grey yang berarti dia bisa jahat, dia bisa baik, abu-abu gitu. Nah, ini yang selanjutnya yang bisa dipanggil juga nymph. Nymph merupakan makhluk dimensi ketiga di astral, di mana mereka bisa datang hanya lewat mimpi. Juga terkadang sentuhan bisa dirasakan nyata saat kita sadar. Ini ada sosok wanita yang sangat cantik, biasa dipanggil bidadari. Nah, ini beda dengan bidadari surga ya. Ini bidadarinya jin gitu.
Pernah dengar cerita rakyat di mana seorang pria melihat 9 bidadari lagi mandi? Oh, itu Jakartarum, pernah kan? Nah, itu kalau dari sini katanya bidadari itu nymph, yang 9 bidadari yang mandi di sungai itu. Terus yang tawan katanya terus kan lari satu, tapi yang satu selendangnya ketinggalan. Selendangnya diambil, jadi dia nggak bisa pergi. Yang saya aneh itu kenapa bidadari harus jadi alat terbangnya pakai selendangnya ya? Dia bisa pindah itu. Dari selendangnya ada apa sih gitu? Nah, kan di situ itulah nymph, berbentuk wanita yang sangat cantik dan mempesona yang memiliki nafsu yang tinggi. Mereka cenderung pemalu dan nymph tidak bisa berubah bentuk seperti sukubus. Kalau spirit ini white, jadi bukan spirit yang jahat. Jadi makanya ketika mereka ketahuan lagi mandi, kalau dia spirit yang jahat pasti langsung dibunuh si Jakartarumnya. Nah, ini nggak white, jadi mereka ada pada kabur. Nah, yang selanjutnya adalah fairy. Fairy atau pria. Dalam cerita rakyat, pria adalah makhluk yang mungil, kecil, anggun, cantik, yang memiliki kekuatan spiritual untuk membantu manusia. Tapi dari yang saya baca, justru peri itu jahat. Dia itu pinter, licik, dan mukanya sebenarnya nggak cantik-cantik amat, jelek sebenarnya mah. Jadi ya cover aja kalau dia dibilang cantik gitu. Peri malam sangat indah dan lebih aktif pada malam hari waktu gelap dan juga tempat gelap. Terlihat sangat indah, kayak bintik-bintik cahaya kecil ya, kayak kunang-kunang gitu. Peri malam biasanya lebih aktif daripada tipe peri yang lain. Mereka pun cantik walau bentuk tubuhnya kecil. Peri malam biasanya membantu melihat yang tidak terlihat pada malam hari, bukan hantu ya, namun lebih condong melihat keindahan malam, cahaya terang, kabut secara gaib, tapi kelihatan gitu. Mereka sangat terkenal cerdas dan juga berinisiatif tinggi, walau terkadang tetuanya lebih angkuh. Ya itu agak mirip di film ya. Jadi biasanya yang mimpinnya itu suka agak sombong-sombong gimana gitu. Tapi jika kita menjalin hubungan dengan erat, maka semua tidak akan sia-sia karena mereka bisa menjadi sekutu yang handal. Sekutu nyebutnya. Peri malam seringkali bekerja sama bergelombol atau berkelompok, yaitu kayak misalnya kita lihat di TV, di buku pun kayak gitu ya. Nah tadi kan saya bilang dengan sigil itu kita bisa memanggil itu, terus dia bisa bareng sama kita gitu. Nah, kita orang yang punya spirit namanya spirit keeper. Spirit keeper adalah di teksnya ya. Spirit keeper adalah manusia yang hidup berdampingan dengan spirit. Kayak saya ada Nanami. Mereka layaknya teman dan saling bantu. Manusia tidak berhak untuk melecehkan spirit ya. Mereka punya perasaan, punya harga diri juga. Terus mereka ya kalau udah ini mereka melakukan hubungan timbal balik. Jika seorang kipernya care dengan spiritnya, spirit tersebut dengan senang hati membantu kendala yang menimpa kipernya, dan spirit ini juga tentu saja akan care dengan kipernya. Ya, tentu saja hidup dengan mereka bukan menyekutukan Tuhan. Tergantung niatnya. Kalau misalnya Nanami yang tiba-tiba datang terus dia nemenin saya kayak misalnya kadang-kadang ajak ngobrol atau apa, itu menurut saya enggak. Tapi ada sih yang dipanggil, misalnya itu saya pengen dagangan saya lebih laku, mereka manggil spirit itu bareng biar dagangannya laku. Itu baru itu yang menyekutukan Tuhan. Peran kita dan spirit hanya saling bantu layaknya seorang sahabat dekat. Tetap saja kita memohon dan meminta kepada Tuhan, bukan dengan spirit. Nah itu kita kan minta pengen laku, kita mintanya ke jin itu, ke spirit itu atau ke demon itu, bukan ke sana ya. Kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol menurut saya sih nggak apa-apa. Menurut saya juga ini Nanami bukan karena dipanggil ya, saya nggak tahu ini gimana, pokoknya dia ada aja dari saya kecil. Apa tadi teksnya lepas. Akan banyak kenangan menarik jika hidup berdampingan dengan spirit, karena layaknya orang awam, manusia dengan spirit saling mengisi tentang kehidupannya. Kadang-kadang pernah juga ngobrolin apa aja diobrolin gitu. Ada spirit yang tidak tahu di dunia manusia seperti apa, yang misalnya ketika dia datang sini apa, oh ini TV gitu, sini ini apa makanan, ini udang. Meskipun manusia yang tidak tahu tentang dunia spirit dalam astral. Jadi ya kita kan biasanya nggak tahu di dimensi sana ada apa, dan kadang-kadang mereka yang di sana pun nggak tahu di dimensi kita ada apa gitu. Nah terus selanjutnya bisa nggak kita mendapatkan spirit? Saya tidak akan merekomendasikan sama sekali untuk memanggil spirit. Kenapa? Itu karena pertama motif. Biasanya ketika dipanggil dia ada motifnya, pengen kaya lah, paling banyak pengen kaya. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan karena pakai jin itu udah pasti itu menyekutukan. Pasti titik itu udah menyekutukan Tuhan. Nah, sebenarnya nggak mudah untuk mendapatkan satu spirit. Kemampuan ini hanya bisa dilakukan oleh paranormal yang berpengalaman, itu dipanggil paranormal. Biasanya mereka melakukannya dengan astral traveling atau sigil. Jadi kalau astral traveling istilahnya ya, jadi mereka keluar dari badannya terus nyari spirit, atau mereka menggunakan sigil buat manggil. Biasanya yang
panggil itu biasanya ketika dipanggil dia bisa minta sesuatu baru dia mau. Kayak misalnya anak kamu satu-satu bakal meninggal setiap tahun, ada yang begitu. Atau misalnya tiap 2 tahun bakal ada yang meninggal satu dari keluarga kamu. Itu kan itu, tapi kamu bakal kaya gitu, mau atau enggak. Dia bisa kaya tapi meninggal anaknya iya juga. Ya jadi beneran jangan main-main dengan yang namanya pemanggilan ini. Kecuali dia datang sendiri ya, kamu tiba-tiba lagi duduk, kamu lihat kanan tiba-tiba ada perempuan aja, hei gitu, terus kamunya hei gitu, nggak tahu ini siapa gitu, tiba-tiba ada dia di sini gitu, terus dia ikutin kamu jalan, ternyata cuma kamu doang yang lihat, nggak bisa orang lain. Itu spirit juga, dia nemenin kamu gitu. Butuh pembelajaran yang nggak singkat, bisa 8 sampai 30 tahun mau bisa menggali spirit. Atau ada juga spirit yang datang kepadanya terus segera dibinding karena tujuannya ingin mengenal dunia manusia. Ya kadang-kadang beberapa dari itu mereka datang pengen ini manusia gitu, oh pengen tahu dunia manusia kayak gimana, panggilin dong gitu. Oleh karena itu biasanya orang-orang yang cukup awam hanya bisa mendapatkan spirit melalui jasa dari paranormal, dari sage atau ahli metafisika yang menguasai ilmu esoterik, kabalistik, dan Goethean magic. Ini kalau yang manggil ya, katanya ada beberapa tahapan atau beberapa butuh apa dulu gitu. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah binding. Binding adalah dimana summoner memasukkan spirit ke dalam sebuah vessel. Vessel itu adalah media. Jadi seperti batu alam. Nah, tahu kan ada batu, ada orang pakai cincin gede itu ada cincin yang biasa, ada cincin yang udah diisi. Taunya gimana? Biasanya kalau yang dia punya sense ya, perasaan itu bisa ngebedain mana batu yang biasa, mana yang ada energinya. Nah, jadi si paranormal masukin energi ke situ. Buat apa? Itu sebagai sumber energi dari spiritnya. Ketika dipanggil, dia bakal nempel ke sini, nempel ke batu itu karena energinya ada di situ. Dia ngerasa enak di situ gitu. Jadi dia ngikutin orangnya. Nah, tapi ketika masang itu apakah dia terasa terpaksa atau nggak? Bisa kepaksa. HP saya itu bisa kepaksa, tapi karena ada energi ya udah dia ngikut aja, enak kok gitu. Sekali lagi ketika dipanggil itu kasarnya bisa aja si spirit nggak sepenuh hati dia mau ikut, bisa karena ada motif, ya kan, ada perjanjian yang ada tumbalnya kan gitu. Yang selanjutnya custom conjure, sama menentukan spirit mana yang mau ikut dengan seorang calon keeper dengan mencocokkan nama dan tanggal lahir. Jadi ada primbonnya gitu. Jadi dia tahu ada spirit siapa aja nih yang dia tahu ini, terus dia ada orang datang mau dicocokin mana yang paling cocok. Mana yang paling cocok tuh bisa aja yang paling cocok itu cuma 1%, sisanya cuma 0, sekian persen dia ngambil 1%. Berarti kan 99%-nya nggak cocok. Itu bisa begitu. Nah makanya hati-hati. Beneran harus hati-hati. Jadi yang paling cocok ternyata cuma 1% compatibility-nya, yang sisanya enggak gitu. Yang lainnya malah 0, jadi diambil yang 1% aja. Dibilang ini yang paling cocok. Emang paling cocok, tapi cuma 1% gitu. Nggak dikasih tahu. Ya paranormal tahu. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya bukan paranormal, saya hanya baca. Dipilih ambil yang paling dekat, paling kuat, dan paling kuat spiritnya dan paling kuat ikatannya gitu. Dari sekian banyak spirit yang mau gitu. Istilahnya satu fate, satu takdir katanya. Ya, entahlah itu bahasanya gimana ya. Setelah tadi kan pertama diisi energi dulu, terus mulai dipilih yang mana, terus baru dipanggil. Ini selanjutnya adalah bonding. Peristiwa di mana seorang kiper memperkenalkan dirinya kepada spirit dengan meditasi, memegang vessel. Jadi misalnya kalau cincinnya diangkat, terus mau komunikasi, jadi komunikasi dengan ini ya, si batunya misalnya gitu. Biasanya terdapat manifest seperti vessel akan menyetrum, sentuhan-sentuhan. Aduh, ini bahkan bisa sentuhan-sentuhan yang agak-agak dewasa gitu. Bisa keluar asap di sini ya, di batunya. Keluar asap, kalau enggak ngelihat bayangan gitu. Kalau melihat bayangan bukan dari batunya. Aduh, kadang-kadang dia flashback sama kejadian dia yang dulu gitu. Nah, jadi pokoknya macam-macam bakal ada tanda gitu. Buat itu tuh ini. Nah, selanjutnya adalah evocation. Peristiwa di mana seorang kiper mendekatkan dirinya pada spiritnya dengan menggunakan sigil. Ini untuk mempercepat proses pendekatan untuk spirit. Jika dilakukan terus-menerus, ada kemungkinan spirit akan percaya dan menunjukkan dirinya kepada kipernya. Bisa aja dia menunjukin diri ke kipernya. Nah, kembali lagi yaitu
sangat tidak disarankan untuk memanggil yang seperti ini karena sangat rentan itu, sangat rentan dengan syaratnya, sangat rentan dengan tidak kompatibelnya, dan paling banyak ketika manggil gini mereka yang mau menyekutukan, pengen laku lah dagangannya gitu kan, pengen kaya lah, pengen kelihatan ganteng di depan orang lain, dan ya masih banyak motif yang lain. Nah, tadi Spirit kembali lagi ke sigil. Nah, ada satu tujuan lagi yang namanya tentang sigil ini gitu ya. Nah, jadi sigil yang asli, simbol yang asli, yang bener-beneran sigil itu sebenarnya simbol yang bisa sangat bahaya banget. Kok bisa gitu? Bahkan tanpa ada ritual, itu simbol sigil udah berbahaya. Ini sihir-sigil adalah sihir yang digunakan oleh para pengikut aliran satanis. Sihir-sihir merupakan sebuah sihir yang menggunakan simbol tertentu agar bisa dilihat oleh mata. Para ahli otak mengatakan bahwa beberapa gambar, bentuk, dan warna bisa mempengaruhi otak, terutama bagian reptilian. Reptilian itu bagian reptilian, maksudnya bagian insting. Sehingga secara naluri otak kita bekerja cenderung menggunakan insting hewan. Nah, jadi kan kita punya insting juga kan, kayak misalnya nih, kita lagi jalan di ini kecil, terus ada persimpangan, kayaknya di situ ada mobil lewat, ternyata ada mobil gitu. Itu kan insting yang kerasa kan, kita kadang-kadang ngerasa gitu. Misalnya ini kayaknya di sini ada orang gitu, biasa gitu, insting normal gitu. Nah, tadi kan bilang gini, beberapa bentuk, gambar, warna bisa mempengaruhi otak, khususnya otak reptilian, sehingga secara naluri otak kita bekerja cenderung menggunakan insting hewan, yang artinya pemikiran kita lebih bersifat emosional, tidak mementingkan rasional atau baik buruknya. Pemikiran emosional akan menyebabkan seseorang merasa hal-hal yang dipikirkan dan yang dirasakan berasal dari dirinya sendiri, meski kenyataan pemikirannya itu hasil dari berbagai pengaruh yang membentuknya. Jadi gimana sih sigil ini bisa dipakai? Tadi kan saya bilang tentang satanisme ya. Yang satanisme mereka udah masuk, mereka udah ngerti masalah ini. Mereka menggunakan sihir itu, bahkan menggunakan cukup simbolnya aja itu buat melakukan propaganda simbol. Dan itu bahaya. Jadi, tapi yang lebih bahaya lagi, cara penyebarannya mereka bukan orang yang tiba-tiba nongol terus pakai tudung hitam terus jalan gitu, jalan bawa tengkorak, nggak gitu. Mereka dipropagandakan oleh artis. Jadi si sigil ini sering muncul atau digembar-gemborkan oleh bintang artis misalnya, terutama biasanya penyanyi rock, musisi dunia. Kalau misalnya kalian kenal, kayak yang sebelumnya kan saya sebut Led Zeppelin, terus saya sebut The Beatles, terus ada misalnya Black Sabbath atau Marilyn Manson, dan biasanya sih paling banyak di aliran heavy metal. Bahkan musisi Indonesia juga ada, ya dia bilangnya Islam, tapi kelihatan dari simbolnya pun kok Islam ada begini-begininya gitu. Saya akan nyebut siapa, mungkin udah pada kenal, silahkan cari aja. Nah, lihat saja pada artis dan pada pemain band katanya, kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian, aksesoris, atau misalnya di stage-nya, atau misalnya di latar video klipnya itu ada simbol-simbol di setannya. Tujuannya buat apa? Untuk mempengaruhi si penglihat, karena simbol itu ternyata, kalau simbol sigil yang benerannya ya, bukan yang asal-asal gambar gitu ya. Nah, itu kan mempengaruhi otak bagian reptilian itu, sehingga otak emosionalnya bakal kebuka. Nah, sangat otak emosionalnya kebuka, lirik atau pesan itu, liriknya maknanya itu nggak akan tidak akan dipikir, masuk aja. Lagunya lah, liriknya masuk aja, nggak akan dipikir, karena bagian reptilian yang otak itu, karena bagian reptilian kelemahannya itu, mereka nggak mikir baik buruk, terima aja, mereka hanya bakal tertarik lalu terpengaruhlah dengan pesan-pesan yang ada di situ. Contohnya ada lagu Korea satu boyband, nyebutnya boyband ya, itu dengan jelas kalau dipikir itu udah jelas mereka tuh nginiin Lucifer kan gitu. Arti liriknya begini, cintamu adalah Lucifer kan gitu, liriknya begitu. Jadi kalau ketika kita ngedenger kan ini menyembahkan berarti gitu ya. Tapi adik saya dengerin dan dia ngerti nggak? Enggak. Baca artinya ngerti nggak? Dia baca artinya tahu, tapi nggak di ini. Hanya saya minta dia ini, saya jelasin, baru dia ngerti. Jadi dia tahu artinya, tapi nggak ngerti. Tahu artinya dia baca tapi nggak ngerti, masih nggak make sense. Itu yang contoh bahwa si otak reptilian tuh kebuka. Dia nggak baca artinya, tahu artinya,
tapi nggak ngerti itu nyembah setan, nggak tahu dia lempang aja nyanyi gitu. Dan itu nggak hanya lagu Korea, lagu lain pun banyak. Tujuan aliran satanisme untuk menghancurkan dunia moral, terutama agama. Moralnya biar nggak ada, agamanya nggak ada, pokoknya biar mereka lupa yang namanya surga, lupa yang namanya neraka kan gitu ya. Bahkan di ini biar nggak ada gitu, bahwa yang gitu tuh nggak ada. Misal, ini ada satu lagu mungkin sering dengar, misalnya lagu John Lennon. Saya baca ini sedikit ya. Ini lagu John Lennon, judulnya ya Imagine. Mungkin pernah dengar kan liriknya, langsung saya translate aja. Bayangin, berarti bayangin kalau surga itu nggak ada. Cuma bayangin kan, bayangin. Gampang kok kalau mau nyoba mah. Diartikan gitu. Bayangin kalau nggak ada surga, gampang kok gitu. Jadi di bawah kita nggak ada neraka, di atas kita juga nggak ada apa-apa. Terus bayangin semua orang hidup untuk hari ini, hidup untuk sekarang. Jadi nggak mikirin depan ada apa, nggak mikirin nanti ada surga ada neraka, atau nggak mikirin bahwa kita nanti bakal meninggal gitu ya. Jangan mikirin itu, tapi mikirin hari ini aja. Itu meskipun cuma hanya bayangin, itu kan nggak keras kan, bayangin. Tapi pernah nggak ketika itu kamu beneran mikir? Kalau kamu udah mulai beneran mikir, berarti udah mulai agak bahaya. Kenapa? Itu kan aktifin lagi yang tadi bagian reptilia itu. Dia mikir tapi dengan insting, dan itu menjadi rentan karena apa, pikirannya jadi bebas tapi lepas dari pegangan. Jadi sering banget pikirannya nggak rasional, nggak apa gitu, jadi jelek. Terus selanjutnya kan gini, bayangin bahwa yang namanya negara itu nggak ada, cuma satu aja. Nggak susah kok katanya, nggak ada yang membunuh atau dibunuh. Dibilang kalau nggak ada negara nggak akan ada yang membunuh apa dibunuh, padahal nggak ada hubungannya kan. Dan nggak ada agama. Kalau ada dunia yang tidak punya negara, yang nggak punya agama, berarti dunia apa? Itu dunia New World Order yang diinin sama satanisme itu, dunia baru itu. Nah, terus bayangin semua manusia hidup dalam damai. Jadi mikirnya kalau nggak ada yang namanya negara itu, nggak akan ada orang yang dibunuh dan membunuh, nggak akan ada agama. Jadi maksudnya nggak akan ada aturan agama, terus bakal damai. Itu sudah satu set pemikiran yang ditanamkan ke kita bahwa kalau nggak ada negara berarti damai. Bener nggak? Padahal belum tentu kan. Mau negara cuma satu di bumi, mau nggak ada, orang yang membunuh dan dibunuh pasti tetap ada, ya kan? Tapi itu dikotakin, dibikin segitu, dan dengan lirik pertama yang kita disuruh mikir, ke lirik kedua yang kita disuruh mikir juga, kita ditanamin sesuatu yang ini, yang masalahnya ini kan New World Order itu, ketatanan dunia baru yang ada di situ. Jadi sebenarnya bahaya kalau kitanya mau mikir. Kalau kita mau mikir, ngerti banyak banget yang sebenarnya udah ditanemin sama mereka ke kita dan kita nggak sadar. Bingung? Ya, lagu itu menyebutkan beberapa kalimat yang menjadi tujuan satanisme, yaitu membentuk dunia baru tanpa agama, tanpa negara, atau berarti nggak ada aturannya. Masalahnya adalah, saya sih nggak apa-apa mau dunia, mau satu negara, mau banyak negara yang jadi masalah. Kalau yang jadi mimpinnya orang jahat, terus kita mau ngelawan, kita bakal dilawan sama militer satu bumi. Bisa kita ngalahin orang jahat itu? Bisa nggak? Dan mereka yang pengen bikin dunia baru ini adalah mereka orang-orang yang nafsu banget buat perang, seneng banget mereka itu. Yang ini justru mereka yang pengen nyatuin dunia jadi satu itu yang sering perang. Dan itu bahaya kalau mereka jadi mimpin satu negara. Lanjut, propaganda satanisme melalui sigil yang menjadi objek besarnya adalah para generasi muda, anak-anak muda. Kenapa? Karena pada saat itu mereka adalah fase mereka belajar dari mulai anak-anak kecil sampai remaja agak gede sedikit. Itu bagian mereka belajar. Mereka bakal nyerap apapun yang mereka terima, pasti diserap, mau nggak mau. Beda kalau udah dewasa. Kalau udah dewasa, mereka misalnya kita udah dewasa, udah punya kerja, ada apa, udah nggak terlalu peduli. Yang penting ini gawean selesai, dia udah selesai, saya dapat gaji gitu. Kalau masih kecil kan mereka belum mikirin uang, masih dari orang tua. Jadi apapun mereka bakal terima. Dan kalau kitanya nggak diajarin yang benar, tidak diajarin kebenaran, itu sangat rentan banget buat hancur, buat dimasukin paham-paham yang jelek. Anak-anak zaman sekarang kebanyakan, udah banyak ya, gaya hidupnya udah urak-urakan. Jadi masa muda adalah masa mereka boleh senang-senang, boleh mabuk, boleh ngedrag, atau misalnya cabe-cabean kayak gitu ya, berkelahilah, sombong, atau misalnya teman tapi temannya yang buat kerusakan ya, bukan teman yang benar gitu. Dan itu tanpa kerasa pengaruh simbol atau pesan-pesan yang itu masuk ke diri mereka. Jadi otaknya udah terpengaruh, terus pesan-pesan dari lirik lagu atau dari apa kan banyak, wah dengerin lagu ini banyak inspirasinya gitu. Sering kan?
nggak semua lagu ketika ini ada lagu yang berinspiratif yang bagus, tapi ada juga yang inspiratif tapi jelek. Mereka jadinya hidup udah dibentuk sama satanis itu gitu. Jadi satanis kan bertujuan menghancurkan dunia. Mereka mau ngancurin dunia, bikin dunia baru, nggak ada Tuhan, nggak ada aturan. Jadi YOLO gitu. You only live once kan gitu kan. YOLO, you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Berarti nggak akan ada ini, nggak akan ada apa namanya, nggak akan ada surga neraka. Pokoknya kamu hidup sekali, lakukan aja apa yang kamu mau kan gitu. Lakukan apa aja yang kamu mau. Itu berarti ngelepas aturan, lepasin aja, let it go gitu kan, lepasin aja gitu. Kayak misalnya gini, ada buku satanis yang judulnya Book of Law dari aliran satanis. Mereka bilang, lakukanlah kehendakmu, sebab itulah keseluruhan hukum. Itu di buku itunya ya begitu. Itu jadinya YOLO, lepasin aja, jangan saya nggak mau pakai hidup pakai aturan apapun itu kan. Berarti ngelepas itu bukan cuma aturan ininya, bukan cuma aturan ya, jadinya ya hidup gue gimana gue gitu. Itu rentan salah. Dunia baru yang diciptakan aliran satanis tidak lain seperti dunia binatang, enggak juga, justru lebih rendah daripada binatang. Binatang belum tentu bisa ngebunuh samanya ya, secara tiba-tiba dia dibunuh, kecuali misalnya kalau jantan rebutan kekuasaan, berantem, oke gitu, kayak gitu. Tapi cuma manusia doang yang bisa ngebunuh orang lain cuma gara-gara itu. Uang gopay aja bisa dibunuh orang lain, bener nggak? Manusia bukan binatang, memang bukan binatang, tapi bisa lebih rendah dari binatang. Itulah yang mereka mau, dunia yang seperti itu. Yang penting mereka yang jadi orang kaya bisa naik, bisa di atas, bisa nyaman, bisa tenang. Yang kerja aja silakan terus. Yang satu lagi ya itu, mereka yang moralnya rusak-rusak. Ya panjang ya, berapa menit ini? Aduh setengah jam, nggak apa-apa. Biarin di rekamannya setengah jam, biarin panjang ya, sekalian gantinya minggu-minggu sebelumnya. Mungkin apalagi ya segitu aja dulu. Masalah memang sigil dan nyambung ke satanisme ini ya. Topik yang salah satu yang saya suka banget saya dengar dari mulai ceramah ada, dari mulai film dokumenter ada, dan ya pokoknya saya suka topik ini. Kalau mau ada yang tanyakan silakan ke ASFM saya, boleh ke channel nggak usah beda, nggak ini, ke ASFM saya, atau misalnya di komen di bawah, kalau ada ini saya jawab. Dan ya mungkin segitu aja dulu. Kita lanjut lagi, bukan kita lanjut lagi, nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Silahkan di like jika Anda suka, komen di bawah, request, saran, kritik apapun. Bukan berarti kamu nggak boleh komen jelek, silahkan komen jelek aja kalau memang Anda nggak nyaman, Anda pengen saya ngejelasin dengan lebih enak atau lebih baik atau apa, komen aja di bawah. Silahkan di subscribe jika pengen lagi. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di jam yang sama, Kamis setiap jam 7 malam insya Allah ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Selamat malam Jumat.